Ini adalah manor paling mewah di kota Quanjiang. Meskipun hari ini Jiang Feng menghadiri reuni kelas, tapi ini juga setengah pergaulan sosial. Kamu harus memperhatikan perkataan dan tindakanmu. Ya oke. Ini tidak cocok sedikit pun. Kamu juga tidak punya baju yang layak. Baju ini untuk keadaan darurat. Saya pinjam sementara dari merek dan nanti akan saya kembalikan. Kamu akan bergerak lebih sedikit antara perkataan dan tindakan untuk sementara. Jangan tunjukkan labelnya. Jika ada yang bertanya tentangmu, katakan kamu adalah wakil presiden perusahaan Liu. Jangan ngomong sembarangan kalau tidak mengerti. Oke. Ayo. Bukankah ini manor yang diberikan keluarga Lu yang panjang umur untukku? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Fei Fei. Lama tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Lama tidak bertemu. Semakin cantik saja. Biar saya perkenalkan ini padamu. Ini tunanganku Tao Wensheng. Anak orang kaya asli. Hei, apa kabar? Tampan Tuan Tao adalah orang yang berbakat. Orang di sebelahmu ini. Tidak berarti tidak. Ini adalah menantu keluarga Liu Jiangfeng kan? Senang bertemu dengan kalian berdua. Tao Wensheng saya. CEO perusahaan publik Chic Technology. Saya sudah lama mendengar dari Hiking. Nona Liu adalah siswa perempuan terkemuka di industri properti. Melihatmu hari ini, benar-benar cantik alami. Pantas saja. Suami yang bisa berjalan seiring dengan Nona Liu. Pastinya tidak akan terlalu buruk kan? Wah Vincent. Kenapa kamu langsung bertanya pada orang? Kita teman sekelas dulu. Siapa yang tidak tahu keluarga Liu punya menantu belakang? Kalau ada kemampuan. Kamu tidak akan melihat wajah orang seperti itu kan? Oh hahaha. Saya salah bicara. Nanti aku harus menghukum diri sendiri. Ayo masuk. Murid-murid seharusnya akan segera datang. Baiklah, ayo pergi. Ayo. Kurasa itu saja. Aduh. Bukan ini Pak Tao. Oke. Aduh Pak Tao. Oh, terlihat sangat berwibawa. Adik Liu Kainai adalah direktur perusahaan Yaoyang. Ngomong-ngomong, kamu masih ayah dari pihak kami. Ahahaha. Dulu aku selalu menghubungi orang-orang di bawahmu. Hari ini di bawah bintang laut akhirnya, aku melihat dirimu yang sebenarnya. Kamu mungkin tidak membawa asisten hari ini ya? Kalau begitu biar aku yang menyiapkan kuda untukmu hari ini adik. Ayo masuk dan biar aku tunjukkan jalannya. Lihat baik-baik apa itu jalan hidup. Adik Liu Kai. Keanggunan ini sangat sempurna. Tidak seperti beberapa orang. Bahkan pengamatan dasar saja tidak mengerti. Yang lemah perlu merendahkan diri pada orang lain. Apa bedanya dengan penjahat? Siapa yang kamu sebut penjahat? Tidak pernah disebutkan. Kenapa buru-buru? Kamu. Pak Liu. Didikan keluarga Liu kamu biasa saja. Menantu yang datang ke rumah berani bersaing dengan orang lain. Hei, oke. Jiang Feng tidak bermaksud begitu. Oke, ayo pergi. Ayo. Hei, silakan. Bagus, hahaha. Ayo. Silakan duduk. Pergi duduk. Oke. Yo, apa aku tidak salah baca? Kenapa masih ada label yang tergantung di pinggangku? Hahaha. Fei Fei, aku tidak membicarakanmu. Kamu bilang jasnya tidak pas. Kenapa tidak lepas labelnya? Nanti kamu akan selesai makan? Apakah kamu harus mengembalikannya ke orang lain? Bukan baju yang kamu sewa sementara untuk pesta ini kan? Hei. Haha. King. Non Liu. Lagi pula saya harus menanggung banyak orang di perusahaan Liu. Setelah pulang saya harus membiayai pria malas lagi. Hidup akan lebih sulit. Hei Non Liu. Saya tidak tahu apakah suami kamu punya pekerjaan. Kenapa tidak datang ke perusahaan saya? Pasekelai. Perusahaan saya baru saja ada lowongan satpam. Gaji bulanan 3.500. Tidak perlu. Oke. Terima kasih Jiang Feng. Dia sudah punya pekerjaan sekarang. Pekerjaan yang bagus. Di lokasi konstruksi, mana kamu pindah batu bata? Atau sekrup di pabrik mana? Hei saudara Liu Kai. Jangan meremehkan orang begitu banyak. Tuan Jiang bangga dan mengagumkan. Pasti bisnis besar. Tuan Jiang berani bertanya di industri apa kamu? Kenapa tidak menangguh dengan saya?
Berkomunikasi. Di sini. Tuan Mo Feijiang juga bergerak di industri catering. Kebetulan saya kenal manajer Long dari Jusian Yipin. Kenapa tidak saya undang dia ke sini? Mari bertukar praktik bisnis. Tuan Tao, jika kamu tidak mengadakan pesta di tempat mewah seperti ini, kami takut seumur hidup tidak pernah punya kesempatan makan di tempat seperti ini. Sebentar, kamu harus memperkenalkan manajer Long kepada saya. Beberapa teman saya ingin memesan meja di sini. Tidak bisa pesannya. Tuan tahu kita akan minum habis hari ini. Jangan khawatirkan uang. Aduh, kamu bicara apa? Semua orang minum hari ini. Konsumsi penonton dibayar oleh saya tahu. Tunggu sebentar. Saya akan panggil manajer naga mereka ke sini. Perkenalkan pada semua orang. Mari kita minum-minum bersama. Mr. Hao benar-benar luar biasa. Bahkan orang yang bertanggung jawab atas manor terbaik di kota ini. Bisa diundang. Berapa gelas lagi yang bisa saya minum untukmu nanti? Hahaha. Ya. Saya benar-benar iri pada Hiking karena memiliki tunangan yang begitu hebat. Oke. Ya, karena kita semua adalah teman sekelas. Vincent adalah bagian dari kita. Sama-sama. Chen Fei. Coral Witebite ini adalah hidangan andalan di sini. Kamu coba. Kita pergi dulu. Yo, hidangan andalan ini buru-buru dipesan. Tujuan datang sangat jelas. Saya sudah melihat pesta pernikahan. Ini untuk reuni kelas istri saya. Ini pertama kalinya saya melihatmu. Oke. Hanya makan. Kenapa harus sama? Selama Chen Fei mau, Jusian Yipin tidak ada yang tidak bisa dia makan. Jiang Feng berhenti bicara. Hahaha. Aduh, percaya diri sekali. Sepertinya ada yang buru-buru bayar dengan Mr. Tao hari ini. Ya, hanya Jiang Feng. Ketika kamu melihat menu, apa kamu tidak memperhatikan harganya? Setiap makan di sini harganya puluhan ribu dolar. Uang saku yang diberikan keluarga Liu mungkin tidak cukup ya? Bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau hari ini? Hanya mengandalkan dia. Bagaimana dengan tadi? Dia sendiri yang bilang. Bagaimana kalau hari ini? Pesan saja paket termahal di sini. Lalu minta Mr. Jiang yang bayar. Ya, kenapa tidak? Mr. Jiang baru saja bilang. Tidak ada yang tidak bisa kamu makan di Jusian Yipin ini. Maka kita tidak akan sungkan. Hahaha. Pelayan menyajikan kita 180.008. Baiklah Tuan Hao. Ada 200.000. Ambil saja dan bayar nanti. Chen Fei, sedikit uang bukan masalah bagiku. Tuan Jiang berpura-pura kaya. Pada akhirnya ini bukan tentang wanita. Hahaha. Sudah lama sekali. Pada akhirnya Nona Liu yang menghabiskan uangnya. UPS Kuo benar-benar kakak ipar yang datang ke rumah. Hei Parla Pikito. Jiang Feng. Semua konsumsi hari ini. Setengahnya kita masing-masing. Aku akan membantumu membagi sebagian. Tapi kamu tidak bisa menggunakan uang wanita berani. Tidak tertarik. Bagaimana? Takut. Jujur saja itu tidak lebih dari pengecut. Aku takut itu ada di sakuku. Aku bahkan tidak bisa mengeluarkan 1000 keping. Hahaha. Ide bagus, baiklah kalau begitu aku akan bermain denganmu. Siap memesan. Kenapa kamu masih bertingkah seperti dulu? Tidak apa-apa. Pelayan beri tahu Koki. Gunakan bahan terbaik untuk kami. Aku bersedia membayar 5 kali lipat harganya. Semua hidangan sajikan untuk kami berdua. Makan satu dan lihat yang lain. Tidak benar untuk bermewah-mewah dan boros. Jika kamu tidak mampu, kamu tidak mampu. Apa yang kamu bicarakan tentang membuang-buang makanan? Tuan Hao, saya punya kewajiban pribadi untuk mengingatkan Anda. Superstar, you can tidak makin jerkin pempersen. Terlalu banyak. Status VIP mungkin dicabut. Jika kamu punya yaksing. Superstar Yipin mengundangmu ke lelang khusus malam ini. Baiklah kalau begitu. Dan semua orang bersemangat. Mari kita ganti permainan setelah makan malam. Bagaimana lelangnya? Temani sampai akhir. Hahaha hei. Konon katanya Jusian Yipin selalu punya proyek lelang anggur merah. Anggur terbaik dari luar negeri dilelang di sini. Mr. Tao, apakah Anda akan mengajak kami orang biasa hari ini? Saya ada di sana, merasakannya. Sayang sekali, saya khawatir Mr. Tao mau. Beberapa orang tidak bisa menahannya lagi. Bagaimanapun ini terbalik. Kemampuan terbatas. Hei. Jiang Feng. Bilang saja kalau berani mengambilnya.
menemani Anda sampai akhir. Oke. Hahaha. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, botol Henry Romani Dry Red ini adalah penutup besar malam ini. Harga awal 1 juta. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 100.000. Silakan semua orang menawar. Lot ini diperkirakan hanya orang dari ruang pribadi yang bisa ikut. Saya hanya bisa menunggu dan menonton. Dengar tentang malam ini? Jusian Yipin akan kedatangan beberapa nama besar. Sepertinya botol anggur merah ini akan menjadi pesaing lagi untuk para tokoh besar ini. Baiklah, saksikan kemegahannya dengan mata kepala sendiri. Kami tidak datang sia-sia malam ini. Hahaha. Jiang Feng, saya salah paham padamu kemarin. Saya membawamu ke sini dengan rasa bersalah. Berhenti bermain-main. Saya tidak akan peduli jika kamu tidak bisa turun panggung sebentar. Chen Fei, saya tahu. Oke. Santai saja, tidak mudah bagi kita untuk menghasilkan uang. Oh, jangan khawatir. Dalam beberapa ronde, dia pasti akan kabur. Hei. Saya 110 juta. Hei, saya bilang si Jiang, apakah kamu sengaja membuat masalah? Lelang ini naik 100.000. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Jangan berteriak jika tidak tahu cara lelang. Hei saudara Liu Kai. Ini lelang ya. Semua orang punya hak untuk menawar dengan bebas. Aku kasih 3.500. Menantu gemuk tetap menantu gemuk. Lelang itu puluhan ribu. Dia pikir cuma 500.000 ya? Chen Fei. Kenapa kamu berdiri? Chen Fei, suasana sedang asik nih. Harus pergi sekarang. Jangan khawatir, aku masih nunggu minum Henry suamimu. Gimana dengan Romani Dry Red? Iya Chen Fei. Keluargamu sangat dermawan. Tidak terlihat seperti menantu. Seperti bos besar. Kamu buru-buru pergi sekarang. Takut dia nggak bisa bayar nanti. Malu sama kamu. Karena Tuan Jiang sangat dermawan dan sangat populer, aku nggak akan ganggu dia di sini. Hanya Tuan tahu, aku paling tahu seperti apa suami keluarga kita. Setengah taruhan untuk kalian berdua. Pada akhirnya takutnya cuma kamu yang cari masalah. Oh Chen Fei. Ayo kumpul-kumpul ramai-ramai. Kenapa kamu marah-marah? Lagi pula ini pertemuan tingkat pertama para dewa. Siapa yang ikut lelang di sini lalu nggak mau bayar? Kamu nggak akan bisa keluar dari pintu ini. UPS Fei, kita akhirnya bisa kumpul. Duduk saja di sana. Lagi pula anggur merah mahal ini. Kamu harus mencobanya. Aku tahu tunanganmu mampu, tapi nggak perlu agresif begitu. Sepertinya aku nggak akan ikut acara seperti ini lagi. Oh, Chen Fei. Jangan khawatir, kamu nggak akan kecewa hari ini. ruang Forbes menawar 5 juta. Ada yang naik harga. 5 ke 5 juta. Aku pikir, uangku sudah jago menghambur-hamburkan harta keluarga. Ternyata masih ada gunung di balik gunung. Ada langit. Segelas anggur merah bisa berteriak 5 juta. Yang master uang ini adalah dewa raksasa di sini. Tidak mengejutkan untuk menambahkan 0 setelahnya. Yah, aku hanya tidak tahu siapa orang penting ini. Mr. Tao Feng Yasong, orang besar di ruang pribadi. Biar ku jelaskan, dia pasti akan mendapatkan botol anggur ini. Apakah kamu yakin ingin melanjutkan penawaran? Oh, orang dewasa. Siapa orang pentingnya? Siapa orang pentingnya? Ini tidak nyaman untuk diungkapkan. Jika begitu. Lagi pula si Jiang juga di sini untuk membuat masalah. Lalu lihat wajah Chen Fei. Lupakan hari ini. Kami adalah teman sekelas, tidak perlu membagi peringkat. Itu saja untuk hari ini. Mr. Tao,
Aku benar-benar tidak bisa menela napas ini untukmu. Apa yang kita lakukan adalah ruang pribadi terbesar Jusian Yipin. Fu Bising, jika kita mengakui ketakutan, bukankah itu lelucon? Ya Mr. Tao, apakah kamu benar-benar ingin membiarkan menantu gemuk naik di atas kepalamu? Kamu adalah CEO dari Chick Group. Aku juga kenal manajer Long. Apakah kamu masih takut padanya? Bagaimana mungkin aku takut pada menantu yang tidak berguna? Pergi beritahu orang besarmu. Kami akan memesan anggur ini hari ini. Ya, Pak. Jiang Feng, aku harus mengingatkanmu. Mereka yang datang untuk berkumpul adalah orang kaya atau berharga. Mr. Tao sepenuhnya memenuhi syarat untuk bersaing dengan orang lain. Kamu adalah menantu gemuk. Jika kamu menyinggung orang besar di ruang sebelah, aku takut tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Feng Yasong menawar 6 juta. Apakah ada penawaran yang tersisa? 7 juta. Pei Biking menawar 7 juta. Feng Yasong menawar 10 juta. Apakah ada teman yang menaikkan harga? Hari ini akan menjadi produk pertama kami dalam sejarah berkumpul. Harga tertinggi untuk lelang anggur. Baiklah Vincent, apa yang akan kita minum? Tidak minum. Jangan buang begitu banyak uang hanya karena kamu berjudi sebentar. Lagi, Jiang Feng ini mengandalkan Chen Fei untuk mendukungnya setiap hari. Dari mana kamu mendapatkan uangnya? Bukankah kita sudah habis? Ah ya, lupakan saja Tuan Tao. Tampaknya orang dewasa pasti menang. Sebaiknya kita menghindari tepiannya. Oke, kalau begitu kita tidak akan menembak. Tunggu sebentar. Chen Fei. Mari kita bicarakan. Sudah terlalu lama sejak kamu dan aku minum bersama. 50 juta untuk membawa anggur. 50 juta tuan. Apakah kamu yakin? Siapa yang merampok saya? Hahaha. UPS oke. Ini membuka mata. Jiang Feng, aku mengagumi keberanianmu. Aku ingin melihatnya. Berapa lama kamu bisa memasang reruntuhan keluarga Liu? Jiang Feng ini bukan tempat untuk bermain-main, berhenti. Jangan membuat masalah, aku bilang. Temani sampai akhir. 50 juta jika tidak. Maka 500 juta. 5 miliar 50 miliar. Yang disebut uang. Hanya tumpukan kertas bekas. Tapi tidak ada yang bisa membuat Chen Fei menderita sedikit pun hari ini. Sungguh tumpukan kertas bekas. Ini gila. Hei, jangan bilang aku melihatmu. Tidak ada uang untuk mengemasnya. Seperti ini berpura-pura fatal. Ini pertama kalinya aku melihatmu. Hahaha, aku dengar ada orang di sini yang merampok anggurku. UPS ayah, kenapa kamu di sini? Kupikir itu adalah orang bodoh. Sebuah botol anggur merah 1 juta, seharga 50 juta dolar. Itu kamu si pemboros. UPS ayah, kamu telah menzalimi saya. Itu si benda itu. Dia sengaja menaikkan harga di sini. Yang mulia adalah Jiang Feng. Kupikir itu anak dari keluarga tertentu. Ternyata hanya seekor semut kecil. Anak kecil yang tidak punya apa-apa. Juga belajar dari orang lain untuk lelang. Apakah kamu punya kekuatan? Ya? Apa? Kamu punya keberatan. Kredit, turunkan. Ini. Apakah ini kartu ungu emas legendaris tertinggi yang terkenal itu? Apa? Ayah? Hanya ada 5 kartu seperti ini di dunia. Jiang, dari mana kamu menantu keluarga Liu mendapatkan kartu ini? Tuan Tao, saya pikir kartu di tangan Jiang Feng ini pasti palsu. Barang palsu. Hahaha. Menarik, sangat menarik. Nak, kamu bisa menipu orang lain. Tidak bisa menipu saya. Di seluruh kota sungai ini, hanya ada 1 kartu ungu emas milik keluarga Lu. Tidakkah kamu bertanya-tanya ketika datang? Milik siapa Jusian Yipin ini? Jiang Feng, kamu di mana? Menipu. Tidak baik untuk pamer. Kamu harus menipu di wilayah keluarga Lu. Kali ini, kamu benar-benar menendang paku besi. Oke. Ayo. Panggil manajer naga kamu.
Katakan saja ada orang yang membuat masalah. Halo, apakah yang bernama Jiang takut? Sudah terlambat. Hahaha. Manajer Long akan datang nanti. Aku melihat bagaimana kamu mati hari ini. Jiang Feng, kamu gila? Bahkan hal seperti ini berani dipalsukan. Kukira kamu sudah membuat kemajuan dalam 3 tahun terakhir. Tidak menyangka malah semakin parah. Siapa yang membuat masalah di kelas 1 pengumpulan dewa saya? Oh UPS. Manajer Long, kamu akhirnya datang. Ada seseorang di sini, memegang kartu palsu. Palsu untuk nyata. Mengganggu ketertiban. Tolong juga berikan Kidailan. Tepat sekali. Siapa yang tidak tahu bahwa kartu emas ungu tertinggi ini milik keluarga Lu? Dia benar-benar berani menggunakan kartu palsu untuk menipu. Bukankah ini penghinaan terhadap kelas 1 pengumpulan dewa? Menghina anak muda keluarga Lu. Manajer Long ada di sini. Cepat berlutut dan sujud kepada saya untuk meminta maaf. Mungkin lebih sedikit. Bos. Mengapa kamu di sini? Manajer Long, apakah kamu salah? Diam. Kamu tahu siapa dia? Mr. Jiang adalah pemilik sebenarnya dari kelas 1 pengumpulan dewa saya. Seluruh produk Jusian adalah industri Mr. Jiang. Apalagi makan dan minum. Bahkan jika Mr. Jiang ingin segelas limun, 88 koki Michelin saya akan dialokasikan untuk itu. Berani kamu menghina Mr. Jiang. Sungguh nekat. Dia adalah pemilik Jusian Yipin. Ternyata Jiang Feng adalah orang besar yang sebenarnya. Mr. Cao bayar tagihannya. Kamu bilang sebelumnya bahwa semua konsumsi setengah per orang. Sekarang itu 50 juta. Giliranmu untuk membayar setengah. Setengah apa? Kamu penjahat. Apakah kamu akan membuatku marah? Cepat berlutut dan sujud kepada Mr. Jiang ini untuk meminta maaf. Ayo. Haha. Maaf, Mr. Jiang. Tolong maafkan aku. Aku benar-benar ingin memberikan setengah ini. Aku sudah selesai. Hei, Tuan Jiang, aku meremehkan orang. Tolong maafkan aku kali ini. Aku tidak akan berani lagi. Hei. Tuan Jiang, maafkan aku, jangan. Tidak. Tuan Jiang. Tuan Jiang, maafkan aku. Hei. Jiang Feng, apa yang terjadi? Tuan Jiang, aku sudah lama menemukan bahwa Anda luar biasa. Itu semua kesalahpahaman sebelumnya. Tolong jangan dipikirkan. Chen Fei menyalahkan Tao Wensheng itu. Aku belum sempat berbicara denganmu tentang banyak hal. Tuan Jiang, ternyata orang tidak bisa terlihat baik. Aku ingin tahu, apakah Anda bisa memberikan kontak? Aku akan berkunjung suatu hari. Ya. Tidak ada yang lain. Jika bukan karena hari ini, bagaimana Anda bisa melihat di antara teman-teman Chen Fei? Ada begitu banyak orang bermuka dua. Kak, ada masalah di perusahaan. Seseorang bermain jahat di pasar. Menekan produk Liu. Cepat kembali ke perusahaan. Oke, jangan khawatir. Aku akan segera memperbaikinya. Aku ada urusan. Pulang sendiri. Aku akan tanya nanti, apa yang sebenarnya terjadi. Tuan King. Banyak kesalahpahaman hari ini. Pukul dia di dada. Wohahaha. Ketua Yo. Hei. Angin apa yang membawa Anda ke sini, Tuan Liu? Ketua Yo. Bisnis properti Liu kami di Jiangcheng masih bisa berjalan. Tolong beri saya satu kata. Di mana Tuan Liu? Grup Liu Anda masuk akal dan legal. Kapan giliran saya untuk mengurusnya? Hahaha. Mari kita tidak bertele-tele. Menurut investigasi saya, grup Liu saya ditekan. Anda mendorongnya ke belakang. Kita sedang dalam bisnis. Apa syarat yang Anda miliki? Baik, saya akan memberi Anda 20% pasar. Anda memorize saya 80% keuntungan. Tanda tangani kontrak dan kita akan bekerja. Tidak masalah jika Anda tidak menandatangani. 80% keuntungan. Sungguh mulut besar.
Sejauh yang saya tahu, Direktur Yo perusahaan Anda memiliki 90% karyawan. Tidak pernah masuk ke industri real estate. Sekarang penjualannya bahkan lebih buruk. Anda begitu berantakan. Kalah. Ketua Yo, saya khawatir Anda tidak sedang dalam keadaan baik sekarang, bukan? Jangan khawatirkan saya. Sejak saat keluarga Liu Anda menyinggung saya Yo Bakyong, Anda harus siap secara mental dan ini baru permulaan. Kapan keluarga Liu kami menyinggung, Ketua Yo? Baiklah. Jangan katakan APA pan lagi. Turunkan. Non Liu tolong. Enam menantu keluarga. Saya ingin Anda mati. Tuan Hong, orang ini sangat aneh. Tampaknya cukup terampil. Saya bahkan tidak mengetahuinya. Mengapa itu terlempar olehnya? Itu jatuh ke air dengan suara swoosh. Sejak saya di sini, alam tidak akan tinggal diam. Saya telah melihat luka Anda. Pihak lain juga seorang kultivator, tapi kekuatannya rendah. Ini bukan hal yang elegan untuk dilakukan. Jika Anda benar-benar seorang master, Anda tidak bisa kembali hidup-hidup. Terutama begitu muda. Seharusnya seseorang yang baru saja memasuki gerbang kultivasi. Hanya junior yang sombong dan bodoh. Master Hong, kalau begitu hadapilah orang ini. Seberapa besar kemungkinannya? Kenapa aku perlu jari untuk membunuhnya? Master Hong. Setelah selesai aku tak bisa tanpa bantuanmu. Haha. Hari ini hujan. Cocok untuk mencuci pisau. UPS, Mama jangan pergi. Hei, Hei, Chen Fei. Bagaimana? bagaimana hasilnya? Yo Basyong masih belum mau melepaskan. Sudah ku jelaskan aku tak mau menetap. Mari cari cara lain. Ah? Bisa seperti ini? Kapan keluarga Liu kami menyinggung orang yang sulit seperti ini? Maaf, ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, Jiang Feng juga tak akan menyakiti Yo Basyong. Kita sekarang tak akan berakhir dengan ditindas secara jahat. Kakak, aku tak sengaja, oke? Semua ini dilakukan Jiang Feng. Aku bilang industri keluarga Liu kami selalu ditindas tanpa alasan. Ternyata itu semua perbuatan baik Jiang Feng. Jiang Feng memang bencana. Dulu untuk membantu keluarganya. Membuat keluarga Liu kami juga terseret. HMPH, sekarang dia malah memprovokasi Yo Daxiong lagi. Tidak cukup untuk mendapatkan lebih dari kehilangan. Jiang Feng, apa yang kau lakukan? Hei Mama. Kenapa begitu? Jiang Feng, kita semua tahu apa yang kau lakukan sampai menyinggung Yo Basyong. Apa yang kau pikirkan? Itu Yo Basyong. Ini masalah besar. Bagaimana kau bisa melakukan ini diam-diam kalau bukan karena Roro memberitahu kami? Kita semua masih dalam kegelapan. Yo Basyong. Sepertinya pelajaran terakhir masih belum membuatnya ingat. Kalau aku ingat benar, penyebab ini. Itu saja. Anggap saja aku yang menyebabkannya. Apa? Pikir itu kamu yang menyebabkannya. Ini jelas salahmu, oke? Kamu sudah makan makanan kita selama bertahun-tahun, memakai pakaian kita. Kamu tidak bisa membantu keluarga kita. Oke, kamu juga melibatkan keluarga kita. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Pelajaran untukmu. Berhenti. 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 Aku akan melakukannya, kakek. Kamu pergi dan duduk di sana. Masalah ini, Jiang Feng jelas salah.
Tapi itu juga tindakan yang tidak disengaja. Aku merindukan masa kejayaan keluarga Liu saya. Apa artinya Yao Baxiong? Apakah dia menekan Liu Shi? Liu tidak punya cara lain selain memohon ampun dan meminta maaf. Kalian semua harus merenungkannya. Kakek, Xiao Jiang, kamu kemari. Ibu? Ya, Kakek baik-baik saja. kamu dulu tidak punya rumah. Kakek melihat bahwa kamu jujur, praktis dan dapat diandalkan. Aku hanya membiarkanmu masuk ke keluarga Liu saya. Meskipun kamu belum mencapai banyak hal dalam beberapa tahun terakhir. Tapi dia juga setia kepada keluarga Liu. Selir Chen sudah kuat sejak kecil. Kamu harus melindunginya dengan baik. Kakek, jangan khawatir. Tidak ada yang akan memisahkan aku dari Chen Fei. Kalian semua dengarkan aku. Ini tentang pasangan muda mereka. Jangan khawatir tentang itu. Daripada memiliki pikiran ini, lebih baik pikirkan cara lain. Mari kita lihat bagaimana menghadapi bocah kecil Yao Baxiong. Aduh, aku bilang kakek. Kamu tidak bisa melakukannya karena impulsifmu. Mendorak keluarga Liu ke jurang kehancuran. Jelas asal kamu menikah dengan keluarga Kong masalah bisa teratasi. Diam. Kalau kamu mau Chen Fei menikah dengan si playboy romantis itu, kecuali aku mati. Xiao Liu kemari. Kembali ke kamarmu. Kakek pulang dulu. Kakek itu orang yang menghargai cinta dan kebenaran. Kalau aku punya ramuan yang tepat, mungkin bisa saja membuat ramuan ajaib. Memperpanjang hidup kakek selama 10 tahun. Gaya keluarga. Kamu ikut aku. Chen Fei. Chen Fei. Aku akan urus masalah Yao Baxiong. Tapi tolong jangan bikin masalah lagi ya. Dan aku tidak akan menikah dengan Kong Mingze karena aku tidak mau menikah dengan bajingan. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan khawatir, Chen Fei sebenarnya tidak serumit itu. Aku akan pergi besok pagi, bicara saja dengan Yao Baxiong. Baiklah. Bisakah kamu berhenti membuat masalah untuk keluarga Liu? Serahkan semuanya padaku. Benar. Bagaimana situasinya dengan Jusian Yipin? Sebenarnya tidak ada. Hanya kesempatan. Aku menyelamatkan nyawa Lu Changsheng. Dia bersikeras memberiku sebuah manor. Itu saja. Menyelamatkan orang. Ya yang ini. Anggap saja sebagai 3 tahun aku hilang. Pelajari itu kalau tidak ada kerjaan. Oke. Aku harus pulang dan berkemas lalu ke perusahaan untuk menenangkan orang. Kalau tidak semuanya berantakan. Ingat jangan ganggu aku lagi. Hello Tuan, selamat datang di Muhe Hall. Lau Meng, Apa yang kamu butuhkan? Astragalus Angelica Kingsia masing-masing 5 tael. Show 8 kain. Seni putih 125 uang. Kalau hanya bahan obat biasa ini, perusahaan obat manapun bisa mendapatkannya. Anda tidak perlu datang ke Muhe Hall kami. Apa yang saya inginkan? Obat lain tidak palsu. Tapi hanya ada satu Ganoderma lucidum 7 daun. Saya ingin tahu apakah Meng Hetang pernah memilikinya? Ais culus. Bagaimana Anda tahu? Daun Ganoderma lucidum. Itu hanya hal biasa. Hanya saja kebanyakan orang menghabiskan seluruh hidup mereka, tidak pernah melihat atau mencium.
Hahaha, ternyata mereka orang yang sama. Hahaha, maka Anda telah datang ke tempat yang tepat. Muhe Hall, kami kebetulan memiliki Ganoderma lucidum 7 daun. Tapi masalah ini, saya tidak bisa mengendalikannya. Kami harus meminta instruksi dari pemilik toko kami MU. Saya ingin tahu apakah teman kecil bisa diperkenalkan oleh perantara? Kalau tidak, Anda tidak akan bisa melihat pemilik toko kami. Bagaimana kalau ini? Cincin naga Tianxuan. Tuan, silakan ikut saya. Seperti yang diharapkan dari toko obat pertama di Jiangcheng. Kolam kayu teratai bahkan memiliki hal baik seperti ini. Saya sangat puas. Saya akan mentransfer uang ke rekening nanti. Di mana Anda? Sebagai tamu dari kolam kayu teratai saya. Ini adalah pemilik toko kami Murong. Ini sudah miskin sejak zaman kuno. Terutama untuk orang seperti Anda yang berlatih di luar sepanjang tahun. Pengembara. Pertarungan tidak bisa dihindari. Lagi, Anda telah maju berkali-kali untuk menyelesaikan masalah untuk. Saya Muhitang akan melakukan yang terbaik untuk menyediakan Anda. Menawarkan bahan obat untuk meringankan cedera Anda. Terima kasih banyak pemilik toko MU. Orang tua ini tidak sopan, hahaha. Pemilik toko Murong, kami memiliki tamu. Beli Ganoderma lucidum 7 daun. Oh. Ah, Pemilik toko MU Hetang Murong Yanran. Jiang Beizun. Silakan duduk. Jiang Xiaoyu tidak tahu apa-apa. Di mana tamu-tamu saya di Muhe Hall? Ada 2. Satu adalah kamar depan. Tamu biasa. Mengalir ke permukaan. Sebenarnya bisnis sebenarnya MU Hetang adalah orang khusus untuk lingkaran spiritual kita. Ada di halaman belakang. Sangat sedikit orang yang biasanya datang. Tapi semuanya bisnis besar. Mr. Jiang ini sepertinya sedikit berhadapan. Xianyun burung liar, tidak pernah dengar. Juga normal. Bagaimana? Saya juga perlu memberitahu latar belakang saya. Tidak perlu itu. Karena Mr. Jiang mencari Ganoderma lucidum 7 daun. Alam adalah teman kita. Ini hanya Ganoderma lucidum 7 daun yang sulit ditemukan. Bukan bohong. Di seluruh kota sungai ini, hanya saya Muhetang yang punya satu. Dan itu lengkap dan sempurna. Jadi harga ini, Mr. Jiang harus punya ekspektasi psikologis. Selama barangnya benar, uang bukan masalah. Masih segar. Saya suka berbisnis dengan orang ceria seperti Anda. Meng Lao, tolong ambil Ganoderma lucidum 7 daun dari gudang. Sekalian siapkan pesanan kotak kayu. Ya. Master Hong, anak itu sedang memimpin jalan di dalam. Dia adalah menantu keluarga Jiang. Lihat bagaimana kamu mati hari ini. Jiang Beizun. Saya sudah berurusan dengan banyak praktisi. Tidak pernah dengar tentang keluarga Jiang. Mungkinkah saudara ini adalah anak sapi baru yang baru saja melangkah ke pintu latihan? Yang ini. Ya, biar saya perkenalkan. Ini adalah tamu Muhe Hall. Master Kuo cukup senior di lingkaran. Haha, banyak wawasan di jalan latihan. Mr. Jiang adalah pendatang baru. Jika Anda menemui masalah di masa depan, Anda mungkin ingin meminta saran dari Master Kuo. Itu pasti akan membantu perjalanan spiritual Anda. Yaitu yang saya inginkan. Karena Tuan Jiang puas, mari kita bicara tentang harganya. Bagaimana kalau 36 juta? Jika Tuan Jiang merasa tinggi, kita bisa bicara lagi. Tidak ada yang lain. Hanya harga ini. Kartu emas ungu tertinggi. Saya tidak menyangka Tuan Jiang memiliki hubungan seperti itu dengan keluarga Lu. Aneh. Bagaimana mungkin kartu emas ungu tertinggi ada di tangannya? Mungkinkah orang ini dari keluarga Lu?
Siapa yang datang? Tuan Jiang benar-benar menyegarkan. Ganoderma lucidum 7 daun ini akan dikirim ke rumah Anda nanti. Ini adalah pesanan kotak kayu. Ketika Tuan John datang lagi di masa depan, tunjukkan pesanan kotak kayu. Tentu saja seseorang akan memperkenalkan Anda ke halaman belakang. HM. Lee Waterway. Dividen. Apa maksudmu? Tidakkah kamu tahu bahwa Muhetang berbisnis dengan VIP? Hanya saja masuk ke wilayah saya. Berani kamu melakukannya. Apakah kamu mencoba melanggar aturan? Menir Gu, jangan salahkan saya. Hong Li datang kali ini hanya untuk membunuh seseorang. Segera pergi. Hahaha. Tepat sekali. Ini tidak ada hubungannya dengan Muhetang. Aturan Jianghu, kantor Jianghu. Ketika selesai, saya secara pribadi meminta maaf kepada Menir MU. Jiang, waktu kematianmu telah tiba. Tepat waktu. Saya akan melihatmu besok. Anda mungkin juga mengantarkannya sendiri ke pintu Anda. Hemat diri Anda dari kesulitan. Saya berani keras kepala. Saya melihat Anda sekarat tanpa menyadarinya. Apakah Anda tahu siapa ini di samping saya? Master Merah Bonus. Jangan berpikir Anda sedikit mampu. Kamu bisa membangkang. Master Hong sudah terkenal sejak lama. Seorang master dari peringkat Xuan. Undang dia hari ini. Hanya untuk menyelamatkan situasi. Master Hong bisa bertindak sekarang. Hari ini aku ingin melihat anak ini berdiri di depanku. Lalu berlutut dan memohon ampun padaku. Meminta maaf. Tidak peduli dendam apa yang kamu miliki. Ini adalah tamu dari Mugehalku. Di situs Muhetong, tidak pernah ada pertarungan. Tidak akan ada lagi. Itu aturannya. Dengan cara ini kamu masih bisa melihat Jiangpu Village sebagai orang yang tenang. Jika dia benar-benar memiliki hubungan dengan keluarga MU, itu sepadan. Shop Keeper Yu berbicara dengan baik. Muhetang tidak pernah secara aktif campur tangan dalam perselisihan. Tapi aku tidak akan menutup mata terhadap provokasi di pintu. Sebagai musuh bebuyutan Ki Hetang, kamu tidak bisa bertarung dengan siapapun di sini bersamaku. Apakah ini musuh bebuyutan? Hanya seorang kaki tangan. Orang lain mungkin juga memberimu bonus 3 poin mi tipis. Tapi belum tentu. Sebagai praktisi, sepanjang hari memikirkan untuk beristirahat di atas kemenanganmu. Kamu bukan tandinganku. Bicaralah. Biarkan aku bertemu denganmu hari ini. Anak bunuh dirimu. Bonus keluar. Lilai melihat darah. Kamu harus mati hari ini, jika tidak mati. Tapi dengan kultivasi dan kekuatanmu. Itu tidak cukup untuk menjadi jiwa pedangku. Baik, aku akan memberimu kesempatan untuk memotong meridianmu. Ya. Bunuh, bunuh, bunuh. Omong kosong apa? Tidak enak mendengarkan hujan kekuatan pisau tajam melemah. Aku punya lebih dari cukup untuk menghadapimu. Bagaimana mungkin?
Aku bahkan tidak menangkap jejak pisaunya. Kegagalan seperti itu di luar jangkauan praktisi biasa. Mungkinkah Hong Li terlalu ceroboh dan meremehkan musuh? Master Kuo, jika itu kamu. Kalau itu aku tadi. Aku takut aku akan berakhir dengan hasil yang sama. Hei, ini si Master. Ini Master sejati. Orang ini tidak sesederhana kelihatannya. Aku berani menyatakan, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya tadi. Bahkan Master Kuo memberikan penilaian setinggi itu. Apa asal-usul Jiang Beizun ini? Master Hong. Bagaimana mungkin ini? Bagaimana mungkin ini? Itu tidak mungkin. Jiang kakak. Ah, bukan Jiang Ye. Jiang Ye salah paham. Salah paham. Bukan itu yang kamu katakan tadi. Kamu mencoba membunuhku. Oke, marga Jiang. Aku salah hari ini. Tapi aku juga bukan orang lemah. Aku kehilangan bekas luka besar di kepala. Ayo lakukan. Aku siap. Pergi. Kamu tidak layak mati oleh pedangku. Kakak Jiang. Kamu memang mengesankan aku. Hari ini kakak Sheng tidak akan membunuhmu. Aku Yo. Hei. Iron Fist Dragon Sword. Kamu mengenal ini. Seluruh kota sungai. Siapa yang berani bilang tidak tahu? Tianshuan Dragon Sword. Segera setelah pedang ini keluar, bisa memerintah seluruh dunia bawah. Oh dear. Kakak Zheng Banjer menghanyutkan kuil Long Wang. Salah paham besar. Ops. Sejak itu, aku akan berubah pikiran. Aku tidak akan mengganggu. Suatu hari aku akan datang untuk meminta maaf. Ayo. Kakiku mati rasa. Oops, Beijing. Tarik aku ke atas. UPS tolong joran petir merah ini untukku. Jangan hancurkan toko saudaraku Jiang. Haha UPS. Tuan Jiang, Anda benar-benar memberikan kejutan besar padaku. Tuan Jiang benar-benar bersembunyi. Aku baru saja menangani semut lompat. Bagaimana kamu bisa melihat? Tuan Jiang rendah hati. Hong Li adalah master terkenal dari peringkat Xuan. Surga dan bumi Xuan Huang. Dia bisa dikatakan telah melangkah ke ambang langkah bumi dengan setengah kaki. Sama sekelai bukan orang, biasa dengan, tapi Tuan Jiang bisa mengambil sikap yang begitu bersih. Penggal itu, kekuatannya jauh melampaui imajinasiku. Ya, Master Jiang masih muda. Basis kultivasinya sudah mencapai tingkat bumi. Merupakan keberadaan yang setara dengan keluarga Lu di Jiangcheng. Tapi aku tidak memikirkan gaya Master Jiang sebelumnya. Sang tua sedikit sombong. Tidak apa-apa mengundang Master Jiang juga hehe. Hal sepele. Jiang tidak memikirkannya. Hei Master, Jiang benar-benar berhati luas. Aku benar-benar malu. Master Jiang. Mengapa Anda maksud Yo Basiong hari ini? Kudengar keluarga Yo dulu banyak melakukan sumbangan amal. Sangat dicintai oleh rakyat, cukup bermoral. Ayahnya memiliki anak di usia tua, anaknya keras kepala. Tapi tidak akan berakhir dengan satu tunas. Tuan Jiang menyebut dirinya Xianyun Yehe. Kurasa aku sendirian. MU selalu ada yang ingin dikatakan saja. Itu akan baik. Maka aku akan mewakili MU Hetang. Secara resmi mengundang Tuan Jiang. Jika Anda bersedia menjadi tamu utama MU Hetang saya, tidak hanya menikmati dukungan semua perawatan mengambil untung, semua ramuan, MU Hetang dapat menyediakannya untuk Anda secara gratis. Tentu saja Tuan Jiang tidak perlu merasa terganggu. Hari biasa, kebanyakan hal tidak memerlukan tamu untuk maju. Ini, Master Kuo yang juga merupakan tamu di Muhe Hall kami. Sangat jelas. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Tuan Jiang. Tamu dibebaskan.
Saya sudah terbiasa sendirian. Saya harap Tuan MU akan memaafkan saya. Hanya sedikit penyesalan. Tidak masalah Ganoderma lucidum 7 daun yang kita bicarakan sebelumnya. MU Hetang tidak menerima sepeser pun. Anggap saja sebagai hadiah pertemuan untuk Tuan Jiang. Tolong jangan menolak Tuan Jiang. Hanya satu hal yang perlu diingat. Anda, bonusnya sudah mati. Ini selalu menjadi masalah. Jika bukan karena saya Mu Hetang akan berada di belakangnya. Di hari-hari berikutnya, saya khawatir Tuan Jiang dalam masalah. Ya, keluarga Hong adalah salah satu dari 3 keluarga besar di Jiangcheng. Latar belakangnya tidak bisa diremehkan. Dan Hong Li adalah master di tingkat puncak Xuan Rang. Kematiannya keluarga Hong mengalami kerugian besar. Saya khawatir keluarga Hong tidak akan menelan ini dengan mudah. Tidak ada salahnya jika tentara datang untuk menghalangi. Air datang untuk menutupi. Dalam hidup saya Jiang Beizun. Bertindak hanya di hati Anda. Jangan pernah takut pada orang lain. Tuan Jiang tidak tahu yang bertanggung jawab atas keluarga Hong. Tetapi seorang petarung tingkat bumi yang asli. Kekuatannya hanya di bawah Lu Lao dari keluarga Lu. Bukan hal kecil. Meskipun Tuan Jiang berada di peringkat yang sama. Tetapi waktu latihan masih muda. Saya khawatir jika terjadi konflik. Tuan Jiang akan mengalami kerugian besar. Bagaimana kalau ini? Saya akan mengirim seseorang untuk mengawasi keluarga Hong. Anda akan keluar lebih sedikit selama waktu ini. Jika ada berita saya akan menghubungi Anda secepatnya. Bahkan seluruh keluarga Hong. Di mata saya itu bukan seperti semut yang hidup berkelompok. Bukan hal yang baik. Saya ada urusan lain, silakan pergi dulu. Di mana Tuan Jiang tinggal? Jika itu nyaman. Tolong juga beritahu alamatnya. Aku akan menghubungimu di masa depan. Mr. Jiang ini adalah villa atas namaku. Itu kosong. Sayang kalau dibiarkan begitu saja. Lebih baik diberikan kepadamu tepat waktu. Rumah ini dikelilingi pegunungan dan sungai. Lingkungannya sangat tenang. Sangat cocok untukmu melanjutkan studi. Mari kita bicarakan. Bukan solusi jangka panjang selalu berlatih di tepi danau. Itu akan baik-baik saja. Mr. Yang, jadi apa lagi yang bisa Yanran lakukan untukmu? Aku butuh tungku alkimia khusus. Kamu mungkin bisa melakukannya. Aku Mu Hetang akan melakukan yang terbaik. Kalau ini tersebar hari ini, aku khawatir Jiangcheng akan mendidih. Siapa yang bisa menyangka, bonus Pisa Drain oleh seorang pemuda asal tak dikenal. Satu gerakan skill. Master Kuo kamu bilang. Zhang Baizan ini, mungkinkah, baru beberapa hari lalu, ahli misterius yang menyebabkan perubahan langit dan bumi. Shopkeeper mau terlalu banyak berpikir. Meskipun Master Jiang sangat kuat, tapi hanya terbatas pada level bumi. Dan ahli itu jauh di atas langkah bumi. Maksudmu malapetaka yang jadi rumor? Bahkan jika tidak, sebagian besar aku juga telah menyentuh ambang batas tertinggi. Mo Hetang bisa berteman dengan orang seperti Master Jiang. Sudah beruntung. Dan ahli misterius itu. Bukan sesuatu yang bisa dibayangkan orang biasa seperti kita. Apa maksudmu? Keponakanku Hong Li. Dia dibunuh oleh seorang pemuda bernama Jiang Beizun. Dia seorang Muslim. Benar-benar. Yo Basyong mati. Tapi Hong Li adalah tulang punggung keluarga Hongku. Alangkah baiknya Jiang Beizun. Sepertinya sang tua sudah terlalu lama tidak bertindak. Dunia telah melupakan keperkasaan Hong Chong Xiao. Ketua sekte maksudmu balas dendam ini tidak akan terbalaskan. Bersumpah tidak akan menjadi manusia. Jiang Beizun. Pemimpin. Konon katanya Hong Li dibunuh hari ini oleh Jiang Beizun. Ini serius. Sudah dikonfirmasi ini benar.
Kekuatan senior ini lebih dalam dari yang kukira. Kakek sedang marah di luar sekarang. Konon katanya Hong Li adalah yang bernama Jiang Beizun dibunuh. Apa kamu yakin tentang Jiang Beizun itu? Orang yang kita hadapi sebelumnya. Apakah orang yang sama? Kali ini, kamu tahu kekuatan sebenarnya dia kan? Itu dia. Tapi meskipun dia lolos dari pembunuhan bonus, itu hanya berarti dia adalah puncak dari Xuan Rang sepertiku. Kakek kamu adalah petarung tingkat bumi. Mengapa merendahkan dirimu? Tapi bonus ini luar biasa. Menjilat darah di tepi pisau sepanjang tahun. Bagaimana dia bisa mati di tangan orang tak dikenal? Mungkinkah kamu diam-diam membantunya ya? Aku juga ingin. Kakek, apa maksudmu? Oke, kamu Jiang Beizun. Semua orang melihatku di Muhetang. Kartu modal eksklusif keluarga Lu. Kakek pasti diam-diam membantu. Sampai jumpa lagi. Lihat bagaimana aku memperlakukanmu. Jiang Beizun. Beberapa gerakan akan membunuh Hong Lai. Orang ini adalah bibit yang baik. Jika bisa dikumpulkan untuk digunakan sendiri, tidak mustahil untuk mencapai sesuatu yang besar. Menurut pemiliknya, Kong Jiaking Tianhai akan menjadikan pesta dalam 5 hari. Mengundang berbagai pahlawan. Sang tua ingin berteman dengan Jiang Beizun secara pribadi di pesta itu. Panen untuk digunakan sendiri. Ayah, kamu akan keluar dari penutupan. Aku ingin tetap diam selama 2 tahun lagi. Bersabar. Sekarang tampaknya, Jiang Beizun ini adalah yang paling cocok saat ini. Seluruh kota sungai termasuk saya. Hanya ada 3 totalnya. Bumi seperti ini. Selama ada master level bumi baru yang muncul, mungkin bisa mengubah Jiang Cheng Lu Hong. Juga pola tripartit keluarga Kong saya. Saya akan memerintahkan orang ini. Oke. Saya akan mengaturnya. Selain itu, tentang keluarga Liu. Saya tahu saya kecanduan wanita sepanjang hari. Ya, selama kamu melakukan ini dengan baik. Bagaimana saya bisa menerimanya sebagai keluarga Liu? Saya akan mencari tahu di mana Jiang Beizun tinggal. Kirim undangan pesta kepadanya. Jangan khawatir ayah. Serahkan ini padaku. Selamat datang pulang, Tuan. Tuan Jiang Mener MU mengatur kami untuk datang. Dari sekarang kami akan mengurus kehidupan sehari-hari Anda. Murong Yanran memiliki hati. Anda boleh pergi, saya tidak ingin diganggu. Pesan lain. Biarkan Tuan MU datang sendiri untuk apa yang saya jelaskan. Ya? Bahan untuk memurnikan Peiwan Pil sudah lengkap. Tunggu tungku alkimia satu tiba. Anda bisa memurnikan elisir. Perbarui kehidupan orang tua itu. Apakah senior Jiangbei Village ada di sana? Saya Kong Mingse, tuan muda keluarga Kong. Atas perintah tuan, datang dan undang senior untuk menghadiri pesta keluarga Kong dalam 7 hari. Surat undangan ada di sini. Menunggu kunjungan senior. Menarik. Kakak, apakah kamu masih ingin mencari Yo Basyong? Kemarin lusa Mener Bai dan lainnya diserang oleh bawahannya. Dia masih di rumah sakit. Mari kita pikirkan cara lain. Tidak peduli seberapa sulitnya hal ini, saya akan mencoba. Bahkan jika hanya ada secercah harapan, biarkan ini saja. Pulang sekarang. Kakak, saya tidak peduli apa yang kamu katakan.
Kamu lari dulu, aku yang akan menghentikannya. Roro, jangan khawatir. Aku yang akan menyelesaikan ini. Hahaha. Mr. Liu. Semuanya berkat kakak. Tidak kakak. Ya, semuanya berkat kakak. Jangan khawatir. Aku sudah mengurus semua staf. Liu Group sudah pulih. Tidak akan ada masalah lagi. Kamu lihat semua ini. Anggap saja sebagai hadiah permintaan maafku, oke? Kamu harus menerimanya. Hahaha. Terima kasih. Kamu. Aku masih ada pekerjaan. Aku duluan ya. Aku akan mengantarmu. Hei, tidak. Kamu sibuk dengan. Aku pergi sendiri saja. Kita sering-sering berkomunikasi ya. Hei lembut. Selamat tinggal Jianghu. Dah hehehe. Tulang mana sih Basyong yang salah minggu ini? Sikapnya berubah 180 derajat. Aku tidak salah lihat kan? Kamu malah mau masuk dapur. Menantu gemuk ya harus seperti menantu gemuk. Siapa sih Jiang Feng itu? Kamu masih marah sama aku? Aku bersumpah tidak akan mengincarmu lagi. Dan juga Pak You sebelumnya. Aku tidak cukup bosan untuk bermain dengan anak kecil. Subkompetisi. Cuci tanganmu. Makan malam sama kakakmu. Anak siapa yang kamu bicarakan? Aku sudah lebih dari 18 tahun. Lagi pula jangan hanya karena kamu menyelamatkanku. Aku akan memandangmu tinggi. Di mataku, kakakku akan selalu menjadi wanita kuat nomor 1 di dunia. Kamu tidak layak. Kakak Roro di mana Jiang Feng Ren? Aku ada sesuatu yang ingin ditanyakan Dia padanya. sedang memasak di dapur. Kapan dia belajar memasak ini? Oh, kamu bisa lihat dari caranya. Kamu lihat. Mama. Ah, Datang. Jadi ada apa? lihat ini apa? Apa yang misterius? Mengoperasikan Kong Tianhai, kepala keluarga Kong. Mengadakan pesta di Jiangcheng. Dan menunjuk keluarga Liu sebagai tuan rumah pesta. Apa yang dibawa Kong Tianhai? Bukankah kepala keluarga Kong ini sudah meninggal karena sakit selama beberapa tahun? Mungkinkah aku tidak menyangka? Master keluarga Kong tidak mati. Dia hidup menyendiri selama bertahun-tahun. Ku dengar kepala keluarga Kong keluar kali ini untuk berteman dengan seorang ahli. Disebut Jiang Beizun. Pada saat itu, Simiwa, orang terkenal di seluruh kota Sangge, akan datang. Ah. Oke. Aku tidak menyangka keluarga Liu juga akan mengadakan pesta sebesar ini. Aduh, ini berkah. Berkati aku. Mama, apa yang diberkati Buddha, diberkati oleh leluhur. Kamu tidak memikirkannya juga. Jika tidak ada hubungan dengan keluarga Kong, kapan keluarga Liu akan menangani hal baik seperti ini? Hahaha. Mama Liu. Haha. Xiao Fei, lama tidak bertemu. Aduh, haha. Menantu kesayanganku. Apakah kamu puas dengan hadiahku? Puas. Tentu saja aku puas. Cepatlah, silakan duduk. Hahaha. Kong Xiao, lihat dirimu. Kamu belum datang beberapa hari ini. Aku pikir keluarga Liu kami membuatmu marah. Haha, aku tidak menyangka. Apakah kamu merencanakan acara besar seperti ini? Baik untuk kejahatan. Siapa kamu? Dia telah memberi kami hadiah besar dari keluarga Liu. Kamu tertawa apa? Chen Fei, kemarilah. Mengadakan pesta untuk seseorang yang belum pernah kamu temui. Membuat keluarga Liu kamu begitu menjilat. Aku bahkan tidak bisa mengenali menantu sendiri. Hei Xiao Feng.
Apakah kamu tahu bahwa kamu ingin membangun pijakan di kota sungai ini? Apakah itu hanya berdasarkan kemampuan? Tidak. Itu tergantung pada latar belakang. Adalah kekuatan. Bergantung pada. Dan apa yang keluarga Liu saya andalkan. Adalah lebih sedikit lubang. Hei juga. Orang seperti kamu. Bagaimana kamu bisa memahami aturan permainan di dunia atas? Hei, apa yang dikatakan kakak King Tian sangat benar. Kodok dalam sumur. Saya tidak akan memahami situasi di lingkaran tinggi. Apakah kamu tahu siapa Jiang Beizun? Bahkan keluarga kedua Jiang Cheng, keluarga Hong, berani berkonfrontasi. Dan bahkan, jika kamu Jiang Feng memiliki nama keluarga yang sama dengan senior itu. Tapi status juga sangat berbeda. Biarkan kamu melihat senior itu dari kejauhan. Itu juga bisa dianggap sebagai berkah yang kamu tanam di kehidupan sebelumnya. Aduh, ada sedikit lubang. Ayo, silakan duduk. Haha. Mengapa kamu repot-repot berbicara dengan orang seperti itu? Haha, mari kita cepat berdiskusi. Masalah pesta ini. Hahaha. Kou Xiao hadiah untuk mengadakan pesta ini. Tidak akan membuat keluarga Liu kami keluar? Mama. Kong Xiao selalu melakukan segalanya dengan benar. Secara alami uang semacam ini tidak perlu dibayar oleh keluarga Liu kami. Hahaha. Sekarang kepala keluarga Kong sudah keluar dari masa isolasi. Saya yakin seluruh Jiang Cheng akan dipenuhi badai. Semua selebriti akan hadir. Ini adalah kesempatan baik bagi keluarga Liu kami untuk muncul. Ahaha. Haha, jika ini berhasil. Orang besar itu senang. Keluarga Liu kami masih khawatir tentang uang. Adat istiadat ini. Aduh, hahaha. Ya, ini adalah hasil kerja keras saya. Saya baru saja mendapatkannya dari ayah saya. Jika Anda cukup beruntung untuk dihargai oleh desa Jiangbei itu lagi, sulit bagi keluarga Liu untuk tidak melambung ke langit. Hahaha. Usaha keras saya. Saya harap Chen Fei dan keluarga Liu akan bersyukur. Aduh, haha. Bersyukur. Kurang lubang, kurang kebaikan. Kong Xiao sangat baik. Chen Fei. Hahaha. Kong Xiao. Kong Xiao, mari kita pergi ke ruang konferensi untuk membahas bagaimana mengadakan pesta. Chen Fei sangat penting. Ini adalah kami. Rahasia besar keluarga Liu, tidak boleh membiarkannya ikut serta. Kou Xiao, silakan. Biarkan keluarga Kong menggunakan semua kekuatan mereka, orang untuk berteman. Desa Najiangbei. Orang besar seperti apa dia? Nasi Chen Fei sudah siap. Hati-hati. Anda melakukan semua ini. Ya, belum, Anda duduk dulu. Apakah Anda ingin meminta maaf atas apa yang terjadi pada Yo Baxiong kemarin? Itu tidak perlu. Yo Baxiong datang menemui saya hari ini. Bilang itu semua kesalahpahaman. Tindakan keras terhadap grup Liu telah dicabut. Semuanya sepertinya menghilang sejenak. Apakah Anda tahu tentang Jiang Feng? Aku tidak menyangka Yo Baxiong bisa menilai situasi. Tapi aku ingin melakukannya. Seharusnya Yo Baxiong yang tahu. Tidak perlu menyinggung Liu si Magnolia bisnis itu. Mr. Chen Fei, Liu mundur dulu kan? Sepertinya kamu tidak tahu. Aku hampir berpikir. Lupakan saja. Krisis baru Liu Group akhirnya berlalu. Saudari kita. Bukankah kamu bilang tunggu aku? Kenapa kamu makan duluan? Duduklah. Kalian bicara apa? Sangat senang. Aku sudah lama tidak melihatmu tersenyum seperti itu. Terima kasih Jiang Feng membuatkan kami meja makan yang mewah. Ayo kita angkat gelas. Semoga Liu Group semakin baik. Ini bersulang. Chen Fei, ayo kita coba. Kalau enak, aku akan membuatkannya untukmu setiap hari. Jiang Feng yang diinginkan saudariku bukanlah seorang ibu rumah tangga. Yang dia butuhkan, bisa di luar. Partner terbaik untuk membantunya mewujudkan mimpinya menghidupkan kembali keluarga Liu.
Kamu hanya bisa melakukan satu pekerjaan rumah tangga. Kasihan saudariku, pria malang pada akhirnya. Baik lembut. Tidak bisakah kamu menutup mulut setelah makan? Dadada. Bos. Tamunya belum pergi. Kamu makan saja. HMPH, semakin tidak terkendali. Pergi, tuangkan teh untukku saudari. Aku pergi, aku datang. Aduh mama, aduh. Jangan marah. Aku akan ambil tehnya. Aku mengerti. Belakangan ini keluarga Liu dan keluarga Kong memang berjalan cukup dekat. Tapi bagiku, keluarga seperti ini memang banyak ketidakberdayaan. Bagaimanapun mereka adalah keluargaku Jiang Feng. Saya mengerti. Saya tidak peduli siapapun. Saya hanya peduli padamu. Kita akan segera mulai mengatur pesta keluarga Kong. Saya sedikit lelah hari ini. Pergi istirahat dulu. Kamu juga sebaiknya istirahat lebih awal. Jika kamu tidak ingin melakukannya, jangan lakukan. Tidak, kesempatan ini tidak mudah didapat. Seluruh keluarga Liu sangat memperhatikan pengaturan pesta ini. Mungkin saya bisa bertemu Jiang Beizun dan beberapa orang penting lainnya. Bahkan jika kamu tidak bisa bicara, kamu juga bisa melakukan pertemuan tatap muka. Adakah alasan untuk tidak melakukannya? Jadi jika saya orang penting, Chen Fei, apakah kamu akan percaya padaku? Ini dia lagi. Kalian berdua memiliki nama belakang yang sama. Apalagi yang sama? Lagi. Saya tidak bercita-cita hidup seperti Beizun. Tingkat itu terlalu tidak nyata bagi kita. Saya hanya ingin mandiri. Membuat keluarga Liu lebih baik. Membuat grup Liu lebih baik. Saya mengerti. Chen Fei, apapun pilihan yang kamu buat, saya mendukungmu. Kakek. Saatnya minum obat. Ini adalah sup yang khusus disiapkan untukmu oleh Dokter Hua. Kapan kamu bersedia memutuskan saya? Apa masalahnya? Ayah. Rumah Tuan Nankang kamu berencana meninggalkan kami bertiga. Siapa? Oh, saya mendengarnya. Di rumah tua ini, menyimpan kekayaan yang terkumpul dari generasi keluarga Liu kita. Setidaknya beritahu cucumu. Saya tidak tahu. Keluar dari sini sekarang. Dan, kamu sebaiknya menjauh dari Tuan Muda Wan Hu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia akan membunuhmu cepat atau lambat. Kong Shao telah berjanji padaku. Asalkan saya membantunya. Apalagi seluruh keluarga Liu. Bahkan beberapa properti keluarga Kong diberikan padaku. Tapi kamu, bahkan jika kamu ingin memihak Liu Chenfei, percuma. Bajingan. Kamu berani melakukan sesuatu yang merugikan keluarga Liu. Aku akan berjuang dengan sisa hidupku ini. Aku juga akan membunuhmu, anak durhaka. Oke, aduh. Kalau kakek tidak mau memberi ya sudah. Gak apa-apa. Hati-hati kamu marah. Jangan macam-macam denganku. Tidak ada apa-apa. Aduh. Aduh, ada apa ini? Ah, Pergi. Keluar dari sini. baiklah. Kamu bajingan. Kamu membuat kakek marah. Ah, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ini.
untuk mengatakan bahwa orang tua ini lebih baik mati cepat. Kalau tidak akan menghalangi pertunangan antara keluarga Liu dan Kong Shao. Itu masalah besar. Kamu ingin dia ada di sana. Dia sudah pergi. Dokter, bukankah kita yang menentukan? Kakek. Apa yang terjadi dengan kakek? Kakek, ada apa denganmu? Kakek, ada apa denganmu? Apa yang kamu lakukan pada kakek? Apa yang terjadi? Kamu tanya aku tanya siapa? Aku tanya kamu ada apa? 9 dari 10. Aku marah denganmu, cucu durhaka yang makan dalam dan luar. Tidak apa-apa, aku akan segera memanggil dokter untukmu. Dokter Fei, bagaimana keadaan kakek saya? Tuan Lu bekerja keras sepanjang tahun. Hilangnya fungsi tubuh sudah dihitung. Sepertinya baru 2 hari. Hei. Dokter. Hei. Chen Fei, bagaimana hasilnya? Dokter bilang kakek sudah sekarat. Kakek benar-benar tidak bisa bertahan kali ini. Apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya mungkin kakek sudah tidak bisa diselamatkan. Benarkah? Chen Fei, kamu ingat? Saya pernah bilang, saya tahu sedikit tentang pengobatan. Kakek sekarang dalam kondisi fisik yang buruk. Mungkin saya bisa mencoba. Oke. Jangan khawatir. Oke. Jangan khawatir. Saya tidak tahu. Menantu kami yang tidak berguna belajar pengobatan. Kakek Liu Chengfei tidak punya banyak waktu lagi. Kamu tidak percaya, dokter, percaya omong kosong ini. Kamu tidak bisa tenang. Biarkan kakek menyelesaikan perjalanan terakhirnya. Benar? Seseorang yang hanya bisa bicara omong kosong. Apa yang bisa dia lakukan? Ini penting. Saya akan menyiapkan obatnya dulu. Zhen Fei. Ayo semangat. Saya pikir saya bisa menyelamatkan kakek. Jangan khawatir. Semuanya cepat, siapkan semuanya. Cepat. Ibu, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Tuan Luo Chengfei. Apa yang terjadi? Saya mengerti. Tidak perlu kita berdua pura-pura bingung. Kakek belum mati. Apa kamu buru-buru mau mengadakan pemakaman? Apa kamu masih manusia? Semuanya sudah saya tarik. Kamu tahu apa? Saya bilang itu bijaksana. Tunggu kakek turun ke Jiuquan. Kamu harus memuji aku karena sudah aman. Bakti kepada orang tua. Pemakaman Master Liu akan diserahkan padamu. Hei Tuan Liu. Jangan khawatir, kamu yang mengundangku kali ini. Aku pikir demi imbalan HAM. Pasti akan memuaskan keluarga Liu. Aku akan di halaman sebentar lagi. Mengatur upacara transendensi yang mendalam. Selamat tinggal Tuan Liu. Jiang Feng bilang. Dia bisa menyelamatkan kakek. Setidaknya kita punya satu harapan terakhir. Kakak. Kenapa Jiang Feng selalu menghilang setiap ada masalah? Apa yang masih kamu lakukan di sini? Tidak bisa menahan. Kenapa kamu tidak kembali ke dalam? Atau apakah kakakmu punya visi? Apa masalahnya? Sudah saatnya untuk memasukkannya ke dalam agenda. Kalau tidak, apa yang masih kamu lakukan terburu-buru? Ayo. Ayo pergi. Master Liu. Oke. Halo di rumah sakitmu.
Tidakkah kalian berhenti? Silakan lanjutkan, oke. Semuanya sudah diatur. Ibu, ya ayo kembali ya. Kakak. Bukankah Jiang Feng selalu bilang bahwa dia tahu obat? Aku lihat dia belakangan ini misterius. Mungkin ada cara. Penipu ini benar-benar tidak punya batas. Kakek belum pergi. Rokok di sini. Menjengkelkan. Bukan Jiang SHH ini. Sudah keluar begitu lama dan belum kembali. Apakah dia baik-baik saja? Lupakan saja. Aku juga tidak punya fantasi besar tentangnya. Sudah larut. Kembali dan istirahat. Aku menemani kakek. Oke. Lalu kamu perhatikan tubuhmu. Oke. Bisakah Jiang Feng benar-benar menyelamatkan kakek? Surga. Jika kakek benar-benar sembuh. Chen Fei rela mengorbankan semua yang dia miliki. Jika kakek tidak bisa bertahan. Chen Fei. Benar-benar tidak ada yang bisa diandalkan. Di mana ponselku? Bagaimana? Misterius. Tidak ada yang istimewa. Hei. Petir. Jiang Feng sangat bosan. Hantu percaya ini. Itu banyak uang. Sang master berbeda. Lihat yang profesional. Bahkan jika si kakek memiliki sedikit dendam, segera setelah master ini melakukan sesuatu, itu juga hilang. Perak ini sepadan. Ibu, biar aku memberitahumu sesuatu. Master Liu hanya melakukan ritual untuk keluarga kelas 1. Kakek bisa mendapatkannya kali ini dan mengirimkannya padanya. Bisa dianggap kita yang muda sudah melakukan kewajiban bakti. Hahaha. Matahari dan bulan. Junsuku Lieshang. Langit dan bumi. Xuan. Guning. Apakah petir ini nyata? Tuan Liu. Wah wah wah. Kakek sudah datang. Kematian sudah dekat. Kakek sudah datang. Aku sekarat. Pasti kebetulan. Kebetulan. Aduh, takut mati. Apa ini? Kakek berkati. Ayo pindahkan danding ke sini. Tuan Jiang memang orang yang luar biasa. Cauldron Pil yang dibutuhkan sangat istimewa. Tuan Meng tidak tahu apakah senior Jiang bisa menahanmu dan aku. Mari kita lihat proses pembuatan pilnya bersama. Kalau aku bisa melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, ini benar-benar membuka mata. Oke. Ah, Jiang Senpai. Terima kasih Pak, sekarang tunggu pilnya untuk menyelamatkan nyawamu. Jadi silakan lanjutkan. Api emas. Cahaya matahari dan bulan.
Ini adalah 3 bunga legendaris. Senior Jiang ternyata bisa menguasai 3 jenis api karma.